Menurut saya, angklung itu seperti alat musik yang tidak biasa karena mainnya itu dengan cara digetarkan, sedangkan rata-rata alat musik itu seperti dipukul. Saya bangga sebagai rakyat Indonesia, siswa SMP yang bisa megang angklung. Siapa yang gak kenal angklung? Alat musik tradisional Indonesia yang terbuat dari bambu ini memiliki karakter suara yang khas yang jika didengarkan, orang akan langsung tahu itu adalah suara angklung. Selain itu, memainkan angklung juga tergolong unik. Mansyur Praditya, salah seorang musisi angklung asal Jawa Barat, menyatakan, saya melihat angklung dari sisi musikal memang ini sangat unik ya. Angklung dimainkannya dengan cara digetarkan, bahkan tidak ada alat musik lain. Biasanya kan dipetik, dipukul, ditepuk dan lain sebagainya. Tapi ini angklung digetarkan. Benturan antara bambu itu menghasilkan nada yang indah, dan itu dari situlah saya cinta dengan angklung. Kalau kita dengar suara angklung, pasti kita tahu bahwa itu angklung karena soundnya beda sendiri, dia punya karakter sendiri, dia punya bahan baku yang melimpah di seluruh Indonesia bahkan dimanapun gitu ya. Dan ini alat musik yang ergonomis gitu ya, ringan, mudah, murah, meriah dan lain sebagainya. Itulah angklung. Mansyur Praditya memiliki nama beken Mansyur Angklung. Nama ini sudah cukup terkenal di Jawa Barat, khususnya di kota Bandung. Ia memadukan musik tradisional angklung dengan musik kekinian electronic dance music atau EDM. Memang namanya musik ya, musik adalah bahasa yang universal. Ternyata musik tradisional angklung dan DJ pun bisa match dengan chemistry yang tepat. Alunan suara angklung sudah mendunia. Seluruh masyarakat dunia saat ini sudah bisa mendengarkan angklung, baik yang tradisional maupun yang modern. Tapi, bagaimana perjuangan angklung hingga bisa mendunia? Taufik Hidayat, pimpinan Saung Angklung Ujo, bercerita bagaimana upaya yang dilakukan agar angklung dapat dikenal masyarakat hingga ke luar negeri. Kondisi pada saat itu, sebagaimana pada umumnya ya, ini yang memprihatinkan di Indonesia itu sebetulnya apresiasi masyarakat terhadap seni tradisional itu tidak cukup bagus. Bahkan mereka seringkali merendahkan ya seni tradisional karena identik dengan orang-orang kampung yang secara materinya juga tidak bagus gitu. Jadi memang kendalanya luar biasa untuk bisa diapresiasi. Saung Angklung Ujo adalah salah satu bagian dari sejarah pelestarian dan pengembangan angklung di Jawa Barat. Berdiri sejak tahun 1966, Saung Angklung Ujo memilih untuk mengembangkan angklung. Alasannya sangat menarik. Menurut Taufik, sang ayah yang juga merupakan pendiri saung ini, Ujo Ngalagena, awalnya sangat mencintai dunia pendidikan. Bapak sangat memahami bahwa angklung adalah bukan hanya sekedar alat musik, tetapi alat musik untuk pendidikan. Angklung adalah sebagai alat pemersatu. Angklung adalah sebagai alat yang mengingatkan kita bagaimana sebuah bentuk kerjasama, bagaimana membangun harmoni, bagaimana membangun orkestrasi yang baik dari sisi musik maupun kehidupan. Taufik pun bercerita, angklung sebagai salah satu alat musik tradisional memiliki sejumlah keunikan dan keunggulan jika dibandingkan dengan alat musik modern. Itu angklung itu bisa dengan mudah orang awam sekalipun ya, dengan mengikuti instruksi leadernya pada waktu itu, instrukturnya pada waktu itu, maka dia bisa bermainkan sebuah orkestrasi dalam hitungan menit. Nah, itu yang hampir tidak ada di alat musik lainnya. Nah, jadi kalau kita belajar alat musik lain, saya nggak sebut alat musiknya. Coba pikirkan sih, apa yang sebenarnya dalam hitungan menit tiba-tiba bisa membuat seorang awam sekalipun tiba-tiba dia bisa bersama-sama memainkan berbagai macam
lagu. Itu kan bahkan lebih mudah daripada kita bernyanyi. Terus, selama kalian masih menerima musik, Angklung dimainkan secara massal, secara bersama. Masing-masing menyadari kapan dia harus bunyi, kapan dia harus berhenti, kapan harus bunyi berbarengan dan lain-lain. Itu melatih orang untuk bisa ikuti aturan. Harus melatih orang bagaimana ada sebuah pimpinan yang mengarahkan mereka untuk tadi bisa memberhentikan, membunyikan bersama-sama, dan itu menjadi sebuah orkestrasi. Jadi itu menjadi lambang sebuah leadership, kepemimpinan, sehingga semua nanti tim itu bekerja sama dengan baik dan hasilnya menghasilkan sebuah harmoni angklung orkestra yang indah. Dengan keunggulan seperti itu, sudah sepatutnya angklung menjelma menjadi salah satu alat musik berkelas dunia. Kreasi baru ini tentu yang juga bisa lebih mengenalkan angklung ke berbagai genre, ke berbagai selera. Sehingga dengan begitu ya, dengan teknik dari sisi merubah bagaimana cara memainkannya, ada angklung toel, ada grand angklung, ada angklung piano dan segala macam. Kemudian ada jenis jenis musik yang ditampilkannya dengan berbagai genre. Kemudian dengan kolaborasi dengan berbagai artis, termasuk dalam waktu dekat ini saya juga mau approaching ke artis-artis internasional. Saya kira pola-pola itulah yang bisa membuat menginternasional. Upaya ini membuahkan hasil. Bukan hanya dikenalkan melalui forum-forum dan pertunjukan internasional, angklung bahkan ikut serta meramaikan gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar. Di sana juga ikut memeriahkan di area-area di mana tempat orang-orang berkumpul, baik pemain bola maupun tamu-tamu dari mancanegara. Jadi di sana ada tempat center budaya di sana gitu. Kita main di sana 10 hari lamanya. Jadi dari sekian banyak negara, salah satu negara yang pemain bolanya tidak dikirim ke Qatar, tetapi pemain senimannya dikirim ke sana untuk ikut memeriahkan di dalam suasana FIFA World Cup itu. Jadi alhamdulillah kami terpilih dari sekian banyak negara untuk bisa tampil di area yang bergengsi. Hal senada juga diamini oleh Mansur Angklung. Menurutnya, inovasi angklung justru semakin menunjukkan bahwa angklung dapat digunakan dalam semua karakter musik. Karena angklung sudah menjadi alat musik. Angklung for everyone, dan juga every time. Semua angklung bisa dimainkan siapapun ya. Jadi tidak ada batasan, angklung harus kita inovasikan sesuai mandatnya UNESCO. Harus kembangkan, kembang biakan dan lain sebagainya. Seperti itu. Dorongan kuat untuk menginternasionalkan angklung mendapat respon positif dari pemerintah, diantaranya oleh pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat. Bahwa angklung ini sudah dideklarasikan di Kota Bandung pada tanggal 21 Mei tahun 2022. Sehingga Bandung ini menjadi sebagai kota angklung. Kota Bandung kota angklung. Dan memang betul tadi sudah sampai ke UNESCO. Ya tentunya ini merupakan satu tradisi kami, tradisional kami, alat musik ini yang saat ini sudah mendunia. Ya, kami terus mendorong agar angklung ini juga bisa menjadi satu daya tarik wisata khususnya di Kota Bandung. Karena memang targetan kami di Kota Bandung ini adalah ada 3 yang kita dorong, yang satu pelestarian, kedua seremonial, ketiga komersial. Dan kaitan dengan angklung ini juga alhamdulillah Kota Bandung sudah mulai banyak juga grup-grup lain, seperti ada yang namanya Ega Robot gitu kan. Nah ini juga salah satu bagaimana melestarikan seni budaya kita khususnya angklung. Pelestarian angklung tentu menjadi tugas masyarakat dan pemerintah Indonesia.
Mendorong angklung menjadi alat musik internasional juga menjadi tugas bersama. Baik Taufik maupun Mansur sama-sama punya pendapat. Mulai dari pengenalan angklung sejak dini kepada anak-anak Indonesia hingga harapan agar angklung menjadi alat musik yang mudah didapatkan seperti alat musik modern lainnya. Kalau angklung itu sudah mulai hidup di usia SD dan saya yakin sekali bahwa ketika dia di usia SMP, SMA atau kemanapun, ketika dia menguasai musik lain, ketika dia bisa menikmati musik lain sampai ujung hayatnya, dia akan selalu ingat tentang bagaimana bermain musik angklung, bagaimana suara angklung, dan itu menjadi jati diri orang Indonesia. Dia tidak akan pernah lupa tentang budaya yang sesungguhnya yang mereka punya. Akan lebih ideal lagi kalau kita mengenal budaya sendiri yang penuh nilai-nilai yang bisa punya manfaat untuk kita semua, dan kita akan jauh lebih dihargai oleh negara lain kalau kita menghargai budaya. Semoga angklung ada di setiap toko musik. Itu sih. Angklung ada di setiap toko musik, jadi orang gampang membelinya, gampang belajarnya, gampang untuk main dimanapun. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai budaya. Upaya pelestarian angklung sudah dimulai. Langkah menginternasionalkan angklung sudah dilakukan. Dukungan dari pemerintah juga diberikan. Kita berharap angklung bukan lagi dianggap sebagai alat musik tradisional, tapi menjelma menjadi alat musik modern. Bersanding dengan alat musik lain yang sudah lebih dahulu dikenal masyarakat dunia. Ayo kita melestarikan budaya angklung.